Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada perkuliahan hari ini, kita masih melanjutkan tentang pencarian inform atau inform search dengan melihat algoritma yang lain, yakni A-star. Minggu lalu kita sudah melihat teknik pencarian dengan greedy, di mana greedy menggunakan fungsi evaluasi Fn yang menghitung nilai heuristik dari setiap node. Nah, sekarang kita lihat algoritma A-star yang lain yang konsepnya sama dengan inform search, sama dengan greedy, tetapi ada sedikit perbedaan pada perhitungan fungsi evaluasinya. Nah, di sini untuk algoritma A-star, fungsi evaluasi Fn itu dihitung dengan tidak hanya melihat nilai dari heuristiknya untuk node tersebut, dia juga mempertimbangkan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai sebuah node. Jadi pada A-star akan berusaha untuk menghindari mengekspan jalur yang sudah diketahui mahal. Maksudnya mahal di sini adalah besar dalam cost biayanya. Jadi untuk A-star terdiri dari Gn plus Hn, di mana Gn adalah biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai node N, artinya sudah diketahui ya, tidak perlu ada estimasi, sedangkan juga ditambah dengan nilai heuristiknya, yakni berupa estimasi biaya dari node tersebut menuju goal. Itu dijumlahkan saja untuk menjadi nilai dari fungsi evaluasi. Untuk algoritmanya hampir sama dengan greedy. Jadi kita menetapkan sebuah list L sebagai daftar node awal. Kemudian kita ambil node pertama pada L yang nilai Fn-nya minimal. Jika L kosong artinya tidak ada node untuk bisa diambil, maka pencarian tidak bisa dilanjutkan. Kemudian langkah ketiga adalah melakukan uji goal atau goal test. Jika N adalah node goal, maka kita berhenti, lalu kembalikan node tersebut beserta jalur atau path yang dilalui dari node awal, root, hingga node N tersebut. Else, jika N bukan goal, maka sama seperti greedy juga, hapus node tersebut dari L, lalu tambahkan semua anak-anaknya, semua node yang diekspansi dari node tersebut ke dalam list L. Kita beri keterangan atau label jalur dari node awal menuju semua node anak tersebut, lalu kembali ke langkah 2. Sekali lagi kita mengambil node pertama pada L. Tetap nanti L ini pada setiap iterasi akan perlu di-sort atau diurutkan berdasarkan nilai Fn-nya. Nah, sekarang ini tri yang sama untuk latihan menggunakan algoritma A-star, menghitung biaya setiap node dan urutan ekspansi dari node. Nilai yang tertulis di sini, ini adalah nilai heuristiknya, sama seperti latihan minggu lalu. Nah, sekarang ketambahan adalah Gn. Dari mana nilai Gn ini diambil? Untuk kasus ini, Gn dianggap sebagai kedalaman dari node. Jadi, node root ini dikatakan memiliki kedalaman 0 ya, karena dia paling atas. Kemudian satu node di bawahnya kedalamannya 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka ini bisa dianggap sebagai Gn, biaya yang sudah dikeluarkan. Artinya ketika misalkan kita sedang menilai node B, katakanlah dari node B menuju goal, heuristiknya adalah 1 ya, karena ada keterangan di sini. Kemudian berapa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai node B. Nah, di sini karena kita anggap
biaya yang sudah dikeluarkan itu adalah kedalamannya, ya tinggal kita hitung node B ini berada pada kedalaman berapa. Kita sudah bergerak sebanyak berapa langkah dari root menuju node tersebut. Itu bisa dilihat dari nilai depth-nya. Nah, sekarang lakukan latihan yang sama seperti pada greedy. Berikutnya untuk studi kasus yang sama juga di Simbolania, masih menggunakan peta yang sama dengan jarak yang sama juga, nilai heuristiknya juga masih sama. Kita akan melihat contoh penelusuran dari kota-kota lain menuju kota tujuan A. Kita juga akan lihat dari E bagaimana, dari F bagaimana, dan dari H bagaimana. Kalau kemarin dengan greedy, untuk E ditemukan jalur yang optimal, kemudian dari F ditemukan jalur tetapi kurang optimal, kemudian untuk H tidak ditemukan sama sekali. Nah, bagaimana sekarang penyelesaian permasalahan tersebut dengan algoritma A-star? Kita lihat dulu untuk yang dari E. Oke, dari E ke A, maka caranya sama ya. Tinggal kita sekarang masukkan ke dalam L, ini adalah nilai FE-nya. Jadi kalau FE ini adalah dari E, kita start dari E, kemudian menuju A. Nilai heuristik dari E, kita bisa lihat di sini adalah 39. Kemudian GN-nya berapa? Kalau ini kan tadi HN-nya. GN-nya berapa? Karena E ini adalah titik awal start kita, maka kedalaman dari E itu adalah 0 ya. Kita belum mengeluarkan biaya apa-apa untuk start dari E. Jadi biaya GN-nya adalah 0. Sehingga 0 ditambah 39, nilai evaluasi untuk node E adalah 39. Dari E, kemudian berikutnya kita bisa menuju kemana lagi? Kita bisa melihat ke D dan juga ke F. Oke, kita hitung dulu untuk yang D. Nilai heuristik dari D di sini adalah 25. Maka kita tulis 25 di sini. Kemudian nilai GN-nya berapa biaya yang sudah dikeluarkan ketika kita sudah berada di kota D. Di sini kita bisa anggap biaya yang sudah dikeluarkan adalah ya biaya perjalanan dari kota E menuju D gitu ya. Jadi kan tadi kita sudah bergerak dari E menuju D, sudah keluar biaya berapa? 31. Sehingga di sini nilai fungsi evaluasi untuk D itu adalah 31 ditambah 25, 56. Oke. Kemudian selain ke D, kita juga bisa menuju ke F. Caranya sama. Untuk nilai heuristik dari F, kita lihat dari sini adalah 47. Tulis di sini 47. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan, yang sudah dikeluarkan ketika kita sudah sampai di kota F. Karena kita tadi start dari E, maka untuk bergerak ke F tadi sudah mengeluarkan biaya 29. Jadi 29 ini kita tambahkan 47, 76. Oke, dari dua kota ini tinggal kita urutkan, yang terkecil adalah yang D. Sehingga D kita letakkan di depan dan akan digunakan untuk penelusuran berikutnya. Oke, berarti dari E kita sekarang akan memilih yang D karena memiliki nilai evaluasi yang terkecil. Dari D sekarang menuju kemana lagi? Kita bisa ke A, kita bisa ke C, ke F, atau kembali lagi ke E. Kita tuliskan semuanya. Jadi untuk yang ke A, gitu ya, berapakah nilai heuristik dari A? 0. Karena A di sini adalah goal ya. Tidak, nilai heuristiknya 0. Di sini 0. Kemudian berapa biaya yang
sudah dikeluarkan ketika kita sudah berada di A. Tadi untuk bisa sampai A kita kan bergerak dari D. Oke, berarti tadi sudah mengeluarkan biaya 32 untuk bergerak. 32. Tapi jangan lupa, karena kita tadi start awalnya adalah dari E, maka kita juga harus menghitung dari D ke E itu sudah keluar biaya berapa. Jadi intinya di sini adalah total biaya yang sudah dikeluarkan untuk bergerak menuju A melalui D dan E. Ya, jadi 31 ditambah 32. Ini adalah GN-nya. Kita tulis di sini totalnya. Plus 0 untuk heuristiknya. Jadi total untuk evaluasi fungsi node A adalah 63. Untuk node C, heuristiknya 20 dari sini. Jadi ini nilainya 20. Kemudian GN-nya dari mana? Ya karena tadi kita kan C ini berangkat dari D. Berapa panjang CD? 27. Ditambah lagi berapa panjang dari DE? Karena kita tadi start awal harus dari E. Jadi 27 ditambah 31. Ini adalah total biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai C. Di 31 ditambah 27. 78. Oke. Kemudian sekali lagi kita titik tolaknya di sini adalah dari D. DA sudah, DC sudah, kemudian bisa juga ke DE, balik lagi. Ya, kita tetap harus menilai semuanya dulu. D ke E. Kemudian kita lihat dulu nilai heuristik dari E berapa? 39. Oke, ini nilai heuristik dari E. Kemudian berapa total biaya yang dikeluarkan dari D menuju ke E? 31. Oke, tapi tadi karena kita berangkat dari E, jadi kan sebetulnya ini jalurnya E, D, E, gitu ya. Jadi kita melalui jalur ini 2 kali, sehingga 31 ini juga dijumlahkan 2 kali. Seperti ini. Jadi E ke D 31, D balik lagi ke E juga 31. Dan heuristik dari E itu adalah 39. Jadi 31, 31, 39. Next. F di sini ada 2 kali, ya. Harap dibedakan. F yang pertama yang warnanya biru, ini adalah F yang sudah masuk lebih dulu di antrian yang kedua ini. Jadi nilainya 76 ini, tidak usah kita hitung lagi ya penjumlahannya ini karena ini sudah pasti masih ada 76. Sedangkan F yang kedua ini adalah hasil dari E, D, F. Ya, jadi F yang pertama itu adalah dari E langsung ke F, sedangkan F yang kedua itu adalah kalau kita lewat D. Jadi E, D, F. Tadi kan kita belum mempertimbangkan dari D ini juga ada jalur ke F. Ini juga harus kita hitung. Jadi heuristik dari F ini adalah 47. Oke. Kemudian biaya perjalanan dari D menuju F ini adalah 79. Oke. Kemudian dari D ke E atau dari E ke D tadi, ini besarnya adalah 31. Jadi kita mau menuju F tetapi lewat D ya, E, D, F. Jadi 31 tambah 79 ditambah heuristiknya 47, 157. Kita urutkan semua, yang terkecil adalah yang A. Kemudian A kita ambil, melakukan goal test, dan A adalah node tujuan, sehingga kita bisa berhenti. Sehingga jalur yang ditemukan adalah E, D, A. Sama hasil yang didapat dengan algoritma greedy. Berikutnya kita sekarang start untuk soal yang kedua, start dari kota F. Oke, dari F menuju A. Dari F menuju A, nilai fungsi evaluasi untuk F ini adalah heuristiknya 47 ditambah dengan
Berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Ya karena kita belum bergerak, maka biayanya 0. Sehingga fungsi evaluasinya nilainya 47. Hanya satu saja. Kita start. Kemudian dari sini, dari F kita bisa kemana lagi? Bisa ke D, bisa ke E, dan bisa ke G. Kita lihat satu-satu. Untuk yang ke D, tuh, yang ke D, ini kebetulan karena memang dia paling panjang ya diletakkan di belakang, tapi kita lihat dulu. Untuk yang ke D, biaya heuristik dari D ini adalah 25 ya. Ini nilai heuristiknya 25. Kemudian berapa biaya yang sudah dikeluarkan ketika mencapai kota D adalah sebanyak 79. Kita bergerak dari F menuju D melalui jalur sepanjang 79. Sehingga 79 tambah 25, 104. Itu 1D. Kemudian bagaimana untuk nilai evaluasi dari E? Heuristik dari E, sekali lagi, adalah 39. Oke, ini 39. Kemudian, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai kota E adalah 29. Ya, dari F menuju E, ini panjangnya 29. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Berikutnya, kita bisa kemana lagi dari F? Kita bisa menuju G. Nilai heuristik dari G itu adalah 65. Nih. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai G? Sepanjang 35. Dari F ke G, 35. Jadi 35 ditambah 65. 100. Kita urutkan semuanya. Yang paling kecil adalah ke E. Ya. Jadi F, sekarang kita bergerak ke E. Berikutnya, dari E, bisa kemana lagi? Bisa ke D, bisa balik lagi ke F. Oke. Untuk yang ke D, heuristik dari D berapa? 25. Ini 25. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai D? Itu adalah 31 untuk bergerak dari E. Tapi karena kita dari start awal dari F, maka kita juga perlu menjumlahkan dari nilai pergerakan sebelumnya dari F. Jadi 29 ditambah 31. Sini. Sehingga ini menjadi nilai evaluasi untuk node D. Selanjutnya G dan D yang di sini masih tetap sama ya dari yang sudah tersimpan di dalam list L, tidak ada perubahan. Nah, yang nambah lagi adalah yang F. Jadi tadi istilahnya gerakannya dari F, E, balik lagi F, F, E, F. Nilai heuristik untuk F adalah 47. Kemudian untuk bergerak bolak-balik E, F, ya, F, E, F, kita melewati jalur 29 ini 2 kali. Sehingga 29 tambah 29. Tambah 47, 105. Urutkan semuanya, maka yang terkecil adalah D. Maka kita ambil node berikutnya adalah node D. D, kita bisa bergerak kemana lagi? Ke A, ke C, ke F, ke E. Dari D ke A dulu, nilai heuristik dari A 0, gitu ya. Kemudian besarnya biaya yang dikeluarkan dari D ke A itu adalah 32. Ini dari D ke A ditambah 31 karena D tadi bermula dari E ditambah lagi 29 dari E kembali ke node awal tadi F. Jadi total yang dikeluarkan untuk menuju node A dari F ini tadi kan lewatnya di sini 29, 31, 32. Ditambah heuristiknya sendiri 0, 92. Untuk yang ini G dan D sama warna hitam ya, masih memakai node yang sudah tersimpan di dalam list. Yang penambahan baru adalah yang C, E, dan F. Tadi terakhir kan kita dari D ya. Dari D tadi kan bisa ke A, sudah. Kemudian kita bisa ke C, kita bisa ke E, kita bisa ke F.
tuliskan semua di sini untuk nilai evaluasinya. Tetap sama ya, lihat nilai heuristiknya, kemudian ditambah dengan total biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai note tersebut. 20, ini tadi panjang jalurnya 29, 31, 27. Semuanya dimasukkan ke dalam list, diurutkan. Yang terkecil adalah A. Jadi, kemudian kita ambil note A, lakukan goal test, dan selesai, berhenti. Karena A adalah note tujuan. Jadi, total panjang jalur yang kita lalui dari F, ambil ke E, ambil ke D, dan ke A. F, E, D, A. Kita ketemu ya. Pencarian A star optimal. Ini yang kasus yang berbeda dengan greedy. Di mana tadi kalau pada greedy dari F, D, A. Sama-sama menuju A, tetapi yang ditemukan oleh A star ini ternyata bisa lebih optimal. Terakhir, ketika kita bergerak dari H. Masih ingat untuk yang greedy kemarin ini tidak ketemu ya. H ya, H ke I, ke H ke I, ke H ke I, dan seterusnya. Selama tidak ada pengecekan state berulang, dia akan terus berputar di dua kota ini saja. Nah, bagaimana dengan A star? Oke, kita lihat satu-satu. Dari H ke A, nilai heuristiknya adalah 61, ditambah dengan berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Belum ada, 0. Jadi total nilai evaluasi untuk H adalah 61. Dari H kita bisa kemana? Bisa ke I dan juga ke G. Untuk yang ke I, di sini heuristiknya adalah 50 ditambah dengan 9. Ya, biaya yang dikeluarkan dari H menuju I, 59. Lalu yang ke G, heuristik dari G itu adalah 65 ditambah dengan biaya yang dikeluarkan untuk menuju G, 24, 89. Kita urutkan, yang I masih tetap didapat nilai yang terkecil. Oke, berarti dari H bergerak ke I. Dari situ, dari I kita bisa kemana lagi? Ya tidak ada jalan lain, kita hanya bisa kembali lagi ke H. Ya, kembali lagi ke H, di mana nilai heuristik dari H adalah 61, kemudian panjang jalurnya itu adalah 9 plus 9. Jadi dari H ke I itu 9, dari I balik lagi ke H juga 9. Totalnya adalah 79. Itu yang baru. Yang G yang lama masih tetap sama 89. Ternyata yang paling kecil H. Dari H kita bisa kemana lagi? Ulangi lagi. Kembali ke I atau ke G. Jadi nanti di sini G-nya itu akan tercatat ada dua nilai. G yang pertama yang sudah tersimpan sejak awal, langsung dari H. Sedangkan G yang kedua ini adalah setelah kita menuju ke I. Jadi H, I, H, G. Ini untuk G yang kedua. Ya. Untuk I di sini sekarang juga menjadi heuristiknya plus jalur yang dilewati dari H menuju ke I. Jadi untuk I yang ini itu sudah bolak-balik H ke I, ke H ke I. Jadi 9 tambah 9 tambah 9. Kelihatannya hampir sama dengan greedy ya. Tetap bolak-balik HI, HI. Tapi nanti pada satu titik, karena sudah bolak-baliknya itu dihitung, ya. Ini nanti kan tambah lama akan tambah besar. Semakin besar ini nanti, dia akan melebihi dari nilai G. Sehingga nanti pada suatu saat, I ini akan tersimpan di belakang, sehingga dia tidak akan terpilih lagi, karena sekarang posisi yang terdepan itu adalah G. Nah, jadi walaupun kelihatannya awalnya itu sedikit tersangkut di sini, HI, HI,
tapi lama-kelamaan dia akan berhasil lolos ke G. Dan seterusnya, ini memang butuh waktu ya, pasti lebih lama daripada greedy, tetapi kita bisa pastikan bahwa algoritma ini dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nanti bisa jadi juga di G itu akan sedikit tersangkut juga ke H selama beberapa saat gitu ya. Baru nanti dia bisa lepas ke F. Nah, baru kalau sudah menuju F mungkin dia akan mengikuti pola yang sama di kasus yang sebelumnya. Ya, jadi walaupun dia sedikit agak tersandung di depan, tapi lama-kelamaan dia akan berhasil lepas dan menuju jalur yang memang akan menuju ke goal. Jadi A star itu bisa dikatakan komplit. Sifat dari pencarian A star, jadi tadi ya selesai dan juga mendapatkan hasil yang optimal. Namun, dalam sebagian besar kasus, jumlah node di dalam ruang keadaan itu eksponensial terhadap panjang solusinya. Jadi terlalu banyak, bisa jadi pada beberapa permasalahan jumlah node ini bisa sangat besar gitu ya, dibandingkan panjang solusinya. Waktu komputasi bukanlah kendala utama dari A-star. Karena A-star menyimpan semua node di dalam memori, biasanya A-star akan kehabisan memori dulu, jauh sebelum kehabisan waktu. Semua generate node baru dibuka, ditaruh di memori, buka, taruh memori. Sehingga kalau node-nya banyak, besar, ya lama-kelamaan memorinya habis sebelum waktunya yang habis. Baik, untuk ringkasan best first search, jadi dia akan mengekspansi node yang memiliki biaya minimal terlebih dahulu. Pencarian greedy meminimalkan estimasi, dapat mengurangi waktu pencarian, tetapi sedikit kekurangannya adalah kadang-kadang dia tidak selesai dan atau tidak optimal. Di sisi lain, untuk A-star dia melengkapi kekurangan dari greedy, yakni dia bisa selesai dan optimal, namun ada masalah kompleksitas ruang dan waktu. Baik, kita coba lihat contoh ketiga. Nanti ini juga akan berkaitan dengan tugas final project Anda untuk permasalahan puzzle. Contoh di sini saya buat yang sederhana dulu, 8 puzzle. Ya, 8 puzzle di sini berisi kondisi dari 8 keping permainan ya, di mana kita perlu menggeser keping yang bermula dari keadaan acak menjadi sesuatu goal yang terurut seperti ini untuk nomor kepingnya. Secara umum, rata-rata biaya solusi atau dalam hal ini adalah jumlah langkah yang dibutuhkan. Jadi dengan sembarang random start state seperti ini, kira-kira butuh berapa langkah menggeser-geser itu tadi untuk mencapai goal yang diinginkan. Nah, rata-rata biasanya di sini adalah sekitar 22 langkah. Jadi kita perlu menggeser-geser sebanyak 22 langkah. Ini disebut sebagai biayanya. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan 8 puzzle. Rata-rata, tetapi bisa lebih, bisa juga kurang. Nah, contoh di atas ini, dengan komposisi start state seperti ini, ternyata solusinya lebih besar, sedikit lebih besar dari rata-rata, yakni 26. Kemudian, aproksimasi faktor percabangan atau branching factor adalah 3. Maksudnya di sini adalah dari satu node itu bisa dibuka sampai rata-rata berapa node berikutnya. Itu yang dimaksud dengan branching factor. Jadi karena memang terbatas kalau untuk 8 puzzle ini ya, untuk satu kondisi ini kemungkinan kita hanya bisa bergerak, kalau posisi kosongnya di tengah berarti 5 bisa geser ke kanan, itu 1,
kemudian 2 geser ke bawah, itu 2, 6 yang geser ke kiri, 3, 3 yang geser ke atas, 4. Jadi untuk kasus seperti ini ada 4 cabang. Tapi nanti kalau posisi kosongnya di pinggir atau di pojok akan lebih sedikit ya. Jadi dibuat rata-ratanya, dihitung adalah 3. Seperti kondisi syarat sebuah fungsi heuristik Hn itu syaratnya dia tidak boleh overestimate. Jadi underestimate justru harus gitu. Jadi memang kita boleh mengunderestimate atau menganggap jarak itu lebih pendek daripada yang seharusnya, bukan lebih panjang ya. Heuristik harus optimis, syarat yang kedua. Berpikir bahwa biaya untuk mencapai goal itu lebih kecil dari yang seharusnya. Jadi berkaitan dengan syarat pertama tadi. Pencarian A* adalah optimal jika fungsi heuristik yang digunakan adalah heuristik yang dapat diterima. Maksudnya ya tidak melanggar syarat optimis tadi dan juga tidak overestimate. Diperlukan fungsi heuristik yang tidak mengoverestimate. Oke, berkaitan tadi dengan syarat 1. Rata-rata biaya solusinya untuk kondisi 8 puzzle itu adalah 22 langkah. Walaupun tadi pada kenyataannya bisa jadi biaya real yang dikeluarkan itu akan lebih dari 22. Oke, kita sekarang lihat bagaimana membuat fungsi heuristik untuk permasalahan 8 puzzle. Ada banyak kemungkinan ya. Ini semua kembali kepada logika berpikir masing-masing. Bagaimana membuat sebuah fungsi heuristik ini adalah kunci untuk penyelesaian masalah informed search. Heuristik seperti apa yang perlu saya buat? Nah, ini satu contoh. Bisa jadi ada contoh heuristik yang lain. Satu contoh fungsi heuristik untuk 8 puzzle adalah kita menghitung jumlah keping yang berada pada posisi yang salah. Jadi untuk setiap kombinasi state, ya, kombinasi posisi keping pada sebuah state, itu kita bisa hitung heuristiknya sebagai berapa keping yang berada pada posisi yang salah. Kenapa kok kita bisa memilih satu fungsi heuristik seperti ini? Ya, sederhananya, kalau keping tersebut berada pada posisi yang salah, maka pasti keping tersebut harus berpindah. Nah, untuk memindahkan paling tidak, kita kan harus bergerak 1 kali, paling tidak. Jadi, kalau dia salah, ya pasti dia harus pindah posisinya, tidak boleh tetap di situ. Jadi, kita menganggap pergerakannya itu minimum 1 kali. Walaupun mungkin realnya dia bisa akan bergerak lebih dari 1 kali. Tapi setidaknya itu bisa jadi satu awalan untuk membuat fungsi heuristik. Jadi contoh untuk start state seperti ini, untuk keadaan awal bisa kita hitung ya, gerakan keping kosong ya, artinya keping kosongnya masih tetap ada di tengah. Dengan kondisi seperti ini, berapa nilai heuristiknya? Karena tadi kita akan menghitung jumlah keping yang salah posisi, maka pada kondisi ini yang salah posisi adalah ini 1, ini tidak ya, tidak dihitung. Kemudian ini 1, ini salah, ini benar. Kemudian ini 4 juga salah. Lalu 5 ini juga salah. Kemudian 6 ini benar, 8 ini salah, 3 ini juga salah, dan 1 juga salah. Plus
keping kosongnya dihitung atau tidak? Boleh dihitung, boleh tidak. Asalkan yang penting konsisten dalam setiap penghitungannya. Jadi kalau dihitung, ya berarti tinggal ditambah 1 saja, bahwa ini juga posisinya salah. Jadi total jumlah keping yang salah ketika ada dalam state seperti ini, itu adalah 7. Ya. Kalau nggak dihitung juga nggak apa-apa. Yang penting nanti semuanya harus tidak menghitung posisi keping kosongnya. Oke, ini berarti adalah kondisi start state-nya ya. Start state-nya berarti punya nilai heuristik 7. Nah, dari start state ini kita bisa bergerak seperti apa alternatifnya. Dengan kondisi ini berarti tadi ada kemungkinan 4 pergerakan. Bisa 5 yang bergeser ke kanan, 2 yang geser ke bawah, 6 yang geser ke kiri, atau 3 yang geser ke atas. Ada total 4. Nah, untuk masing-masing state berikutnya kondisi seperti itu, maka kita akan hitung juga nilai heuristiknya. Kalau dia 5 yang geser ke kanan, artinya kosongnya pindah ke kiri gitu ya. Ini yang menjadi kunci untuk judul kolomnya adalah gerakan keping kosong. Jadi gerakan keping kosongnya ke kiri, artinya dia akan memindahkan 5 ke kanan. Gitu. Kalau 5 kita pindahkan ke kanan, berarti sekarang kondisinya adalah nilainya. Jadi tadi awalnya ini ya, 7, 2, 4, ini 5, 0, 6, 8, 3, 1. Dari sini alternatif pertama adalah kita menggerakkan 5 yang ke kanan, berarti sekarang pada posisi itu state-nya seperti apa? 7 tetap ya, 2, 4. Kemudian 5 geser, berarti sekarang ini kosong, 5-nya pindah tengah. Lalu 6, 8, 3, 1, tetap. Oke, sekarang seperti ini. Berapa nilai heuristiknya? Ya, kembali lagi ke sini. Jumlah keping yang berada pada posisi yang salah. Ini 7 ini salah, 2 benar, 4 salah, ini salah, 5, 6 betul, 8, 3, 1 juga salah. Kita total semuanya, maka pada kondisi seperti ini nilai heuristiknya adalah 6. Kalau gerakannya ke kiri ya. Tapi kan kita bisa juga melihat ke alternatif yang lain. Kalau 2-nya yang turun ke bawah, berarti sekarang posisinya untuk alternatif langkah kedua, 7, ini kosong karena 2-nya turun ke bawah, 4, itu. Kemudian ini 5, tetap ya, 2, karena sudah turun ke tengah, ini 6, kemudian 8, 3, 1. Nah, dengan posisi seperti ini, berapa nilai heuristiknya? Hitung lagi yang salah posisi. 7 salah, keping kosong salah, 4 salah, 5 salah, 2 salah, 8 salah, 3 salah, 1 juga salah. Maka di sini ada 8 keping yang salah posisi. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, kalau kita menggerakkan keping kosong ke kanan. Ini tadi kebalik ya, tadi ini atas dulu. Ya nggak masalah. Sama, jadi semua kemungkinan langkah itu kita hitung nilai heuristiknya. Nanti dari sini, dengan nilai heuristik awal seperti ini, maka mana yang sekiranya bisa kita pilih untuk langkah berikutnya? Ya, pasti kita ambil yang heuristiknya terkecil, yakni 6. Ya. Jadi nanti pasti langkah berikutnya itu adalah kita akan mengambil yang ke kiri. Yang ini yang kita pilih. Lalu
dari sini bagaimana? Ya buat lagi alternatif pergerakannya seperti apa. Kalau kondisinya seperti ini, dari sini kan pasti kita bisa gerak ke atas, gerak ke kanan, atau gerak ke bawah. Ada 3 alternatif langkah lanjutan. Ulangi lagi prosedur yang sama. Untuk setiap posisi state seperti itu, hitung nilai heuristiknya. Atau jika menggunakan heuristik ini, berarti hitung jumlah keping yang salah posisi. Dan seterusnya, sampai kita berhasil menemukan salah satu state yang bentuknya seperti goal state. Maka tinggal kita hitung saja runutannya. State ini tercapai tadi ketika kita mengambil jalur langkah yang mana saja runut ke atas. Itu adalah jumlah langkah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan 8 puzzle. Oke, ini penjelasan tadi dari salah satu fungsi heuristik yang bisa digunakan. Hitung jumlah keping yang salah posisi. Reasoningnya jelas ya, fungsi heuristik bisa diterima dan tidak overestimate karena sembarang keping yang salah posisi pasti akan digerakkan setidaknya 1 kali. Adakah fungsi heuristik yang lain yang bisa kita buat? Ada. Kita bisa buat misalkan dengan menghitung total Manhattan distance-nya. Jadi dihitung langsung dari jaraknya ya, jarak dari posisi sekarang menuju posisi yang dituju. Jadi kalau tadi dilihat dari posisinya yang salah, tetapi kalau yang ini untuk heuristik kedua, kita hitung dari jaraknya berapa. Maksudnya jarak di sini, kalau di sini adalah 7, sebetulnya dia posisinya yang benar di mana? Di bawah. Maka berapakah jauhnya dari posisi 7 yang di sini ke posisi dia yang seharusnya? Sebanyak 2. Misalkan. Jadi di sini dia akan perlu bergerak sebanyak 2 langkah ke bawah. Ya. Ini nilainya, ini dihitung dari angka 1 sebetulnya ya. Jadi supaya lebih gampang, ini penjumlahannya, ini jumlah pergerakan dari keping 1, jumlah pergerakan dari keping 2, jumlah pergerakan dari keping 3, keping 4, keping 5, 6, 7, dan 8. Jadi kalau ini nilainya 3, gitu, karena tadi posisi 1 ada di sini, padahal seharusnya dia ada di kiri atas. Nah, berapa jaraknya dari 1 di sini menuju ini? Ya, kalau jarak Manhattan atau Manhattan distance ya bergerak secara siku. 1 ke kiri, 2 ke atas. Totalnya adalah 3. Untuk nilai 2, di sini posisi sekarang, seharusnya dia ada di mana? Di sini. Berarti dari sini dia harus pindah ke sini. Berapa jaraknya ini? 1 ke kiri, 1 ke atas. 2. Untuk 3, dia sudah berada pada posisi yang benar sehingga dia tidak perlu digerakkan kemana-mana. Jaraknya ya sudah berimpit di situ. Jadi tidak ada 0. 4 juga sama. Dia ada di bawah. Dia seharusnya ada di sini. Berarti dia jauhnya dari goal itu adalah 1 posisi saja. Dan seterusnya sampai pada keping ke-8. Jadi untuk kondisi state yang seperti ini, nilai heuristiknya adalah 12. Dijumlahkan semua jarak Manhattan-nya. Selanjutnya bagaimana? Ya sama seperti cara yang sebelumnya tadi. Dari sini kita bisa bergerak kemana lagi? Ya. Succession state-nya, successor state-nya kemana? Bisa ada 4 variasi gerak. Masing-masing nanti dari keempat posisi yang baru itu, sekali lagi kita hitung heuristiknya. Ada lagi jarak yang bisa kita gunakan. Selain Manhattan, kita juga bisa pakai Euclidean. Euclidean ini justru malah lebih optimis lagi ya. Bahkan mungkin tidak terlalu realistis karena
Kalau Euclidean itu mengambil langsung jarak terdekat panjang garis lurus. Sedangkan realistisnya pada permainan 8 puzzle kan kita tidak bisa langsung bergerak miring seperti itu gitu ya. Contohnya misalkan di sini 6 ya. 6 di sini harusnya dia posisinya kan di sini. Tapi dia akan dianggap berapa jarak dia ke posisi goal state-nya, ya langsung ditarik garis lurus ke sini. Gak masalah, tetap bisa diterima karena dia optimis, tidak overestimate. Ya. Yang penting ada jaraknya. Selama jaraknya tidak nol, berarti keping pasti akan bergerak. Gitu. Intinya boleh saja kita menggunakan Euclidean distance, ya, walaupun tidak realistis ini. Boleh. Nah, sama nanti tinggal kita jumlahkan semua jarak dari setiap keping ke posisi yang seharusnya. Jadi posisi 1 tadi ya, dari 1 di sini ke sini, panjangnya 2. Untuk angka 2, dia panjangnya 2,23 dan seterusnya. Kita jumlahkan semua. Biasanya nanti nilai untuk H3 atau Euclidean distance ini akan lebih kecil daripada yang Manhattan. Ya, ini 12 ya untuk kondisi yang sama. Sedangkan di sini 10,87. H3. Nah, adakah H4, H5, H6? Silakan. Anda bisa mendapatkan fungsi heuristik versi Anda sendiri. Kalau menurut Anda bagaimana kita bisa menghitung heuristik yang lain untuk permasalahan puzzle? Jadi ini nanti akan menjadi tugas demo yang akan saya jelaskan di saat perkuliahan menggunakan video conference di pertemuan terakhir sebelum UTS. Oke, selain dari algoritma greedy dan A-star, kita juga dalam inform search dapat juga menggunakan jenis algoritma yang bersifat local search. Jadi hanya mencari tidak global, tetapi lokal. Jadi meningkat secara iteratif. Kita start dari sebuah konfigurasi, ya. Lalu kita berusaha memperbaiki konfigurasi tersebut. Jika nanti solusi yang kita capai berikutnya itu ternyata lebih baik, maka kita akan terus membuat perubahan berikutnya. Jadi mencari solusi secara bertahap. Intinya di situ untuk local search, peningkatan secara iteratif. Tujuannya adalah menemukan global maksimum dengan memodifikasi state sekarang berdasarkan informasi lokal yang ada. Katakanlah ini adalah sebuah mapping atau pemetaan koordinat antara besarnya ruang keadaan atau state space dengan nilai objektif function-nya. Tentunya kita akan selalu berusaha meminimalkan pencarian di sisi ini ya, meminimalkan nilai state space-nya supaya kita tidak berlama-lama gitu, berenang di dalam state space, tetapi juga berusaha mencapai nilai objektif yang terbaik. Nah, tantangannya di situ. Jadi memaksimalkan objective function dan meminimalkan state space. Kalau mau gampang, ya nggak usah banyak-banyak lah, saya hanya bergerak 10 iterasi saja. Tapi konsekuensinya adalah nilai objective function yang didapat mungkin kurang baik. Seandainya kita bisa meneruskan beberapa tahap lagi, kita bisa akan menemukan nilai objektif yang terbaik. Gitu ya. Namun, sekali lagi tantangannya di sini adalah kita tidak tahu ya bahwa nilai objektif itu berada pada kondisi yang seperti apa, pada state space yang bagaimana, gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat grafik ini secara menyeluruh, maka kita namanya curang, gitu. Oh, yang maksimum di situ, kita stop saja di state space yang ini, nggak bisa. Pada kenyataannya,
ini seperti mendaki bukit ya. Kita tidak punya gambaran peta bukit tersebut dari sisi lain gitu. Kita anggaplah Anda berada pada berdiri pada titik yang di sini. Kemudian Anda berusaha mencari di manakah puncak dari gunung ini gitu. Ya. Ketika Anda berjalan, oh ini semakin naik, bagus. Berarti saya akan mendekati puncak gitu kan. Sebentar lagi saya akan mencapai puncak. Kemudian pada satu tahap di sini, oh ini sudah tinggi. Lalu solusi berikutnya, shoulder ini dianggap sebagai dataran. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita bergerak, kita tidak menemukan peningkatan pada objective function. Jadi kelihatannya sama saja. Nah, dari sini kita juga akan ditantang untuk berhenti, cukup, ataukah mau lanjut untuk mencari nilai objektif yang lebih baik, gitu ya. Karena kita tidak tahu bahwa di manakah posisi puncak yang paling puncak dari keseluruhan state space yang saya miliki ini, gitu ya. Kalau kita putuskan, oke, di sini sudah cukup tinggi karena saya tidak melihat lagi dataran yang lebih tinggi dari ini, maka ya sudah, di sini adalah nilai objektif yang Anda dapatkan. Kita akan berhenti pada state space yang ini. Misalkan kita teruskan, oh ternyata ini masih ada kenaikan lagi. Didapatlah posisi yang tertinggi berikutnya. Yang ini yang disebut sebagai global maksimum. Maksudnya di sini adalah yang terbaik dari keseluruhan state space. Tetapi seringkali nilai global maksimum itu sulit kita dapatkan ya. Rata-rata kita hanya sanggup mencapai lokal maksimum ya. Grafiknya pun juga tidak harus seperti ini hanya contoh saja. Gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan Anda start dari sini, gitu ya, posisinya nggak dari awal, misalkan grafiknya tidak seperti ini, atau global maksimumnya ada di belakang, terus grafiknya seperti ini, Anda bergerak ke depan, oh ya ini bagus, semakin tinggi nilai objective function-nya. Kemudian setelah itu Anda tiba pada satu puncak, dan kemudian melihat berikutnya adalah jelek gitu ya, nilai objektifnya kok turun. Berarti ya sudah, nilai puncak ini yang bisa saya anggap yang tertinggi yang sudah saya capai, ya sudah saya berhenti di sini dengan mendapatkan nilai objektif sekian. Itu bisa saja. Jadi mendapatkan global maksimum itu adalah suatu tantangan tersendiri di dalam proses pencarian. Ada beberapa kategori dalam algoritma local search, hill climbing, ya, seperti memanjat bukit, manfaatkan pencarian greedy. Kemudian ada juga simulated annealing. Kita tidak akan membahas ke sini ya, karena ini variasi dari local search. Ya, ada algoritmanya juga bermacam-macam cabang algoritma di sini untuk simulated annealing. Intinya dia memilih action berdasarkan stokastik ya, sifat pada statistik. Kemudian ada juga kategorinya genetic algorithm atau algoritma genetika, di mana dia menggunakan state itu dianggap sebagai sebuah populasi, jadi seperti meniru cara kerja dari genetika pada manusia. Kemudian setiap state itu bisa mengalami yang namanya proses seleksi evolusi, ya seperti pada manusia ada individu yang dianggap lebih baik, maka dia berhasil survive. Jika individu itu kurang baik atau kurang fit, maka dia akan kalah bersaing dengan individu yang lain. Konsep genetika seperti itu. Proses evolusinya di sini mencakup seleksi, pemilihan ya, mutasi, jadi kita mengubah salah satu nilai pada sebuah state, atau kalau ini asumsinya adalah gen, ya kita ubah 1-2 nilai genetikanya, atau juga di crossover, disilangkan dengan solusi yang lain atau gen yang lain. Ini contoh ya, sebuah state di populasi awal, kemudian
dihitung nilai fitness function-nya berapa, yang terbaik atau yang tertinggi itu bisa kita olah lagi, ya bisa nggak ini kita perbaiki lagi. Misalkan saya pilih sebagian saja, saya potong dengan ditukar dengan gen yang lain, dibalik ini tukar ke sini dan seterusnya. Atau juga bisa di crossover atau dimutasi, angkanya dirubah salah satunya yang tadinya nilainya seperti ini 32752 itu satu kita ubah saja. Nanti dari macam-macam proses evolusi ini akan didapatkan komposisi nilai populasi yang terbaik. Itu inti dari algoritma genetika. Contoh aplikasi dari genetik algorithm ini mendapatkan bentuk antena NASA ya yang dipasang di satelit untuk mendapatkan sinyal yang terkuat atau yang terbaik gitu ya. Sinyal paling kuat itu ternyata didapat jika bentuk antenanya seperti ini. Karena kalau kita mau lihat melengkungnya itu kan bisa ke segala arah gitu ya. Berapa lengkungan yang dibutuhkan, sudut kemiringan berapa. Nah ini kan kalau mau dihitung satu-satu ya banyak kemungkinannya gitu kan. Sama seperti mencari sebuah solusi di dalam sebuah state space yang besar. Tetapi dengan memanfaatkan perhitungan komputer diperoleh komposisi seperti inilah yang menghasilkan sinyal terbaik. Model pencarian dengan AI, ini contohnya meniru cara kerja dari makhluk hidup, ya, koloni di sini, ant colony. Jadi di mana di sini adalah posisi semut, kemudian dia bergerak berusaha mendapatkan makanan. Jadi asumsinya posisi sekarang itu adalah current state-nya, posisi makanan itu adalah goal state-nya. Jadi bagaimanakah semut-semut itu bisa bergerak dari posisi sekarang ke tempat goal-nya. Tentunya dengan menggunakan jalur yang paling efisien ya, nggak terlalu panjang muternya. Kok bisa semut itu menemukan jalur yang terpendek dalam mencapai makanan dengan menggunakan ant colony algorithm. Dimanfaatkan juga untuk pencarian permasalahan klasik di dalam pemrograman ya, traveling salesman problem. Mencari jalur yang paling efisien menghubungkan sekian kota supaya masing-masing kota itu dikunjungi satu kali. Jenis algoritma pencarian yang lain ya, kemarin sudah kita bahas sekilas untuk salah satu algoritma dari AlphaGo ya, Monte Carlo Research. Di sini dia termasuk juga kategorinya heuristik. Dia memilih langkah berikutnya yang seperti apa menggunakan random sampling ternyata. Jadi dia mengekspansi pohon pencarian berdasarkan random sampling. Sembarang aja. Saya nyoba sekali. Nyampe tujuan apa enggak? Panjang apa enggak jalur yang saya lewati tadi gitu ya. Karena kemampuan komputer yang bisa mengenerate banyak kemungkinan dalam waktu yang singkat, yaitu keunggulannya di situ. Jadi dia random saja, nanti dari sekian banyak yang random diambil yang terbaik, diulangi lagi dari awal, gitu ya. Jadi aplikasi Monte Carlo Research itu didasarkan pada banyaknya playout yang dilakukan. Playout di sini untuk permainan ya main dari awal sampai akhir. Kalau misalkan catur bergerak dari posisi awal sampai salah satu menang. Permainan dimainkan sampai akhir dengan memilih langkah yang random. Tentunya juga harus legal ya, ada aturan di dalam pergerakan permainan catur. Hasil akhir dari setiap layout digunakan untuk memberikan bobot node pada tree, sehingga node yang menjanjikan
Atau artinya, oh ternyata kalau saya memilih langkah seperti ini, itu saya bisa menang dalam sekian langkah, 10 langkah misalkan. Untuk kombinasi yang lain, saya bisa menang dalam 25 langkah. Oh berarti mestinya yang 10 langkah tadi itu akan lebih baik gitu ya. Jadi saya pilih, saya ulangi lagi main dari awal, tetapi menggunakan kombinasi langkah yang 10 tadi. Terus saya pilih random lagi ke alternatif langkah yang lain. Nanti dipilih dan seterusnya dia akan menyeleksi setiap random langkah yang dia generate, nanti akan terhasilkan urutan langkah yang paling efisien dari keseluruhannya. Itu konsep dari MGTS. Baik, untuk materi pencarian sudah selesai. Jadi ringkasannya kita sudah melakukan pencarian terbimbing atau informed search dengan melihat beberapa fungsi heuristik, pencarian dengan best first ataupun dengan Monte Carlo. Kita juga sudah melihat algoritma macam-macam local search yang terdiri atas hill climbing, simulated annealing, dan juga genetic algorithm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.